Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mister. Kali ini Mister akan menjelaskan tentang materi selanjutnya. Setelah kemarin kita belajar tentang keutamaan sholat. Ya, hari ini kita akan memahami arti bacaan dalam sholat. Ya. Nah, tujuannya agar nanti kalau kita melaksanakan sholat, kita paham arti dari bacaan yang kita baca dalam sholat, itu akan menjadikan sholat kita lebih khusyuk. Nah, jadi sholat yang kita kerjakan bukan lagi sholat yang asal sembarang gerak. Ya. Kalau kemarin orang yang melakukan sholat dengan khusyuk akan mendapatkan atau masuk surga Firdaus, gitu ya. Itu tujuannya kita memahami arti bacaan dalam sholat. Oke, next. Nah, mengapa nih kita harus paham arti bacaan sholat? Ya, emang penting kita paham bacaan sholat? Ya penting. Ya, kenapa? Ada yang bisa jawab nggak? Nah, jawabannya ya agar sholat kita menjadi khusyuk. Ya, dengan paham, dengan mengerti apa arti dari bacaan sholat kita menjadi khusyuk, ya, kita menjadi tahu yang kita baca itu artinya apa, gitu ya. Jadi tidak sembarangan sholat, ya, tidak hanya sekedar baca cepat-cepat Allahu Akbar kabir walhamdulillah katsira subhanallahi wasila, ya, tetapi kita paham, ya, artinya itu, maksudnya itu apa, sehingga sholat kita menjadi khusyuk. Dan kalau sholat kita khusyuk, nah nanti mendapat ganjaran masuk surga Firdaus, amin. Terus hati dan pikiran bisa konsentrasi, ya. Jadi kalau kita sembarangan atau maaf nih gangguan, cepat-cepat dalam baca atau dalam sholat gerakannya cepat, bacanya cepat, itu tidak konsentrasi, ya. Itu hati pikirannya masih kepikiran urusan yang lain, kepikiran kantin, kepikiran main, ya. Nah, harapannya kalau kita paham, kita lebih hikmat lagi, lebih fokus lagi, bisa konsentrasi dan kembali lagi sholat kita menjadi khusyuk. Oke, lanjut. Nah, di sini ada bacaan dan gerakan, ya, ilustrasi gerakan dalam sholat. Ini ada daftar bacaan-bacaannya. Yang pertama pastinya sebelum kita memulai sholat, kita niat sholat dulu, ya. Kita lihat. Nah, di sini ada usolli fardu apa? Usolli fardu dhuhri arba'a rakaati mustaqbilal qiblati, ada makmuman lillahi ta'ala atau adaan lillahi ta'ala. Nah, usolli fardu itu artinya saya niat sholat fardu apa? Dhuhri. Nah, ini ada tambahan. Saya niat sholat fardu dhuhri, asar atau maghrib, ya. Berapa rakaat? Mustaqbilal qiblati artinya menghadap kiblat, ya, lillahi ta'ala karena Allah ta'ala. Jadi saya niat sholat fardu, niat sholat fardu maghrib, asar, subuh, berapa rakaat, menghadap kiblat, ya, karena Allah ta'ala, bukan karena uang, bukan karena nanti kalau sholat dapat hadiah, ya, itu semuanya karena Allah ta'ala. Oke, selanjutnya yaitu takbiratul ihram, ya. Takbiratul ihram itu gerakan mengangkat kedua tangan kemudian sambil mengucapkan Allahu Akbar, ya, mengucapkan takbir, ya. Artinya insyaallah kalian sudah tahu, ya, yaitu ini bacaan takbir Allahu Akbar artinya Allah Maha Besar, ya. Jadi sambil mengangkat tangan kemudian membaca Allahu Akbar, baca takbir, kalian sambil membayangkan kalau Allah itu maha besar, ya. Ini takbiratul ihram, ya, takbir, ya. Jadi Allahu Akbar. Selanjutnya yaitu membaca doa iftitah, yaitu posisinya sudah tangan bersedekap, ya, diletakkan di perut, tidak terlalu bawah juga. Nah, doanya ada yang sudah hafal? Nah, ini dia. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila.
inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslimau wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ini Mister harap kalian sudah hafal ya. Nah, hari ini karena kita mempelajari tentang arti bacaan tersebut. Allahu Akbar kabira. Artinya apa? Artinya Allah Maha Besar ya ini. Allahu Akbar kabira, Allah Maha Besar. Terus walhamdulillahi katsira. Di sini ada segala puji bagi Allah. Subhanallah wa subhanallah. Artinya, nah Allahu Akbar artinya Allah Maha Besar. Walhamdulillah segala puji bagi Allah. Wa subhanallah artinya ya Maha suci Allah. Terus ada bukrata wa asila, yaitu sepanjang pagi dan petang. Inni wajjahtu ya, inni wajjahtu. Ini artinya sesungguhnya aku. Nah, di sini ada artinya sini nih. Boleh juga kalian, ini ada di buku paket, silahkan bukunya dibuka kemudian kalian garis bawahi biar menghafalnya mudah ya. Nah, di sini ada inni wajjahtu artinya ini sesungguhnya aku ya. Aku menghadapkan wajahku. Jadi dalam sholat kita menghadap. Menghadap siapa? Wajhiya, kepada wajahmu. Munya siapa? Allah ya. Jadi dalam sholat sesungguhnya aku menghadapmu ya Allah. Nah, lilladzi yang telah fataras samawati, yang menciptakan langit dan bumi. Ya, fataras samawati wal ardo, yang telah menciptakan langit dan bumi. Berarti kita menghadap Allah ya. Kita menghadap Allah yang menciptakan langit dan bumi. Wah, gimana nih? Kalau kita menghadap orang tua saja, kita boleh main-main nggak? Kita menghadap ke orang tua, mah minta uang dong. Kita wajah kita sambil main-main, sambil nggak serius, sambil mah minta uang dong. Nah, enak nggak kayak gitu? Pantas nggak? Sopan nggak? Tidak ya. Apalagi dalam sholat. Nah, ini wajah tu wajhia, sungguh aku menghadapkan wajahku kepada Allah. Allah zat yang maha menciptakan langit dan bumi. Wah, itu kita harus lebih sopan lagi ya. Kita harus serius, tidak main-main ya, harus khusyuk. Hanifam muslimau ya, dengan penuh kelurusan dan menyerahkan diri. Tidak ada rasa sombong ketika kita sholat, tidak merasa kita paling hebat, paling jago, tetapi kita dengan kelurusan, dengan merendahkan diri, yang menyerahkan diri kita hanya sepenuhnya kepada Allah. Wa ma ana minal musyrikin. Ya, ini kadang suka keliru nih, pas yang baca ada yang keliru, ada yang benar ya, syukur. Yang ketukar, yang kurang teliti di sini wa ma ana minal muslimin. Nah, itu artinya salah. Tapi yang tepat adalah wa ma ana minal musyrikin, karena artinya di sini ya, aku tidak termasuk orang-orang yang mempersekutukanmu. Jadi kalau kalian bacanya wa ma ana minal muslimin, artinya aku tidak termasuk orang-orang yang Islam. Ya, itu salah. Jadi kalau ada wa ma ana minal musyrikin. Nah, itu. Terus selanjutnya di sini ada Mister garis bawah juga, yaitu inna sholati. Inna tadi kayak ini sesungguhnya. Inna sesungguhnya. Inna sholati artinya sholat, tahu artinya sesungguhnya. Nah, sholatku. Inna sholati sesungguhnya sholatku. Wa nusuki ibadahku. Wa mahyaya dan hidupku ya. Jadi sholatku ya, wa nusuki ibadahku, ibadah puasa, sedekah, belajar,
wa mamati, dan matiku nanti lillahi rabbil alamin, artinya hanya untuk Allah semata, ya, atau semesta alam. Jadi hidup kita, sholat kita, ibadah kita itu hanya untuk Allah semata, bukan untuk tujuan yang lain, ya, bukan tujuan untuk agar kita menjadi kenal pintar, dikenal rajin ibadah, ya, dikenal soleh, ya, itu bukan, ya. Tapi sholat kita, ibadah kita, hidup kita ini, dan kemudian mati kita ini itu hanya untuk Allah, ya, yang menciptakan semesta alam. Terus la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Nah, baru nih kalau yang akhir, tidak ada sekutu baginya, bagi Allah, dan memang aku diperintahkan seperti itu. Artinya kita tidak diperintahkan untuk mensekutukan Allah. Wa ana minal muslimin, dan yang terakhir katanya muslimin, bukan musyrikin, jangan sampai ketukar nih. Wa ana minal muslimin, dan saya termasuk orang-orang Islam, atau di sini dan aku termasuk hamba-hamba yang berserah diri. Jadi jangan sampai ketukar wa ma ana minal muslimin, wah salah, ya, tapi wa ma ana minal musyrikin, dan yang terakhir wa ana minal muslimin. Sekarang coba kita review apa arti kata yang bergaris bawah berikut. Nih, pertama Allahu akbar kabiro. Artinya apa? Ya, di sini banyak. Artinya Allah Maha Besar. Terus kalau alhamdulillah artinya segala puji bagi Allah. Ada wa subhanallah, artinya apa? 1, 2, 3. Artinya Maha suci Allah. Bukrota wa asila. Yo, sepanjang pagi dan petang. Terus inni wajah tuh. Nah, ini nih tadi nih. Apa ya? Inni wajah tuh. Ya, sungguh aku hadapkan wajahku. Kepada siapa? Wajhia, artinya apa wajhia? Kepada wajahmu. Siapa wajahmu? Allah. Fatoros samawati wal ardo, artinya yang telah menciptakan samawati, artinya langit, wal ardo, artinya ardo, al ardo artinya bumi, ya. Terus ada lagi inna solati. Inna artinya sesungguhnya, solati solatku, sesungguhnya solatku nih, sesungguhnya solatku, wa nusuki ibadahku. Terus wa mahyaya hidupku. Jadi inna sholati, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah semesta alam. Udah itu ya. Itu adalah ini rincian arti dari doa iftitah, ya. Hafalkan, pahami baik-baik. Next dulu. Selanjutnya setelah membaca doa iftitah, yaitu membaca surat Al-Fatihah. Ini dia surat Al-Fatihah. Sepertinya semua sudah hafal ya. Nah, ini ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim, artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Terus Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu artinya segala puji, lillahi bagi Allah, rabbil alamin Tuhan seluruh alam, Ar-Rahmanir-Rahim yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini artinya sama ya. Ar-Rahman, atas dulu Ar-Rahman,
artinya maha pengasih. Ar-Rahim artinya maha penyayang. Terus Maliki Yaumiddin artinya pemilik hari pembalasan. Siapa yang memiliki hari pembalasan? Allah ya. Kemudian Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan ya. Jadi hanya kepada Allah kita menyembah dan hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Terus ihdinas siratal mustaqim. Ihdina ya, tunjukkanlah ya, tunjukilah kami siratal mustaqim artinya jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, apa itu jalan yang lurus? Bagaimana itu jalan yang lurus? Yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmatnya kepadanya. Terus ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Nah, ini dia bacaan surat Al-Fatihah dan artinya ya, dihafalkan ya. Oke, selanjutnya setelah baca Al-Fatihah, nah ini Al-Fatihah selesai, kemudian membaca surat lain, surat pendek yang lain atau surat pilihan. Lanjut biasanya diawali dengan takbir ya. Allahu Akbar. Ya, berganti gerakan menjadi seperti ini, yaitu namanya gerakan ya ruku ya. Inilah ruku. Apa yang dibaca saat ruku? Ini dia Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Nah, doa saat ruku. Nah, ini gerakan ruku yang dibaca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih artinya subhana artinya apa? Maha suci. Rabbi, nah Tuhanku. Al-Azimi ya, ini adalah Asmaul Husna yang kemarin semester 1 dipelajari ya. Al-Azim, Al-Adl sama Al-Basir. Al-Azim artinya yang maha agung. Terus wa bihamdihi, dengan segala puji baginya. Jadi subhana rabbiyal azim wa bihamdi, maha suci Tuhanku yang maha agung dan dengan segala puji baginya. Nah, terus dibaca 3 kali ya. Terus setelah ruku yaitu kita berdiri lagi. Nah, itu namanya i'tidal ya. Ada juga yang dibaca Sami Allahu liman hamidah. Artinya Sami Allah, Sami'a artinya tuh sungguh mendengarkan. Siapa yang mendengarkan? Allah ya. Allah sungguh mendengarkan liman hamidahu, mendengarkan para pemujinya. Jadi orang-orang yang memuji Allah ya, kita sebagai orang muslim memuji Allah itu sungguh pasti didengarkan oleh Allah. Sami Allahu liman hamidah ya. Jadi kalau kita memuji Allah, berdoa kepada Allah, itu Allah pasti mendengar. Terus Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi. Rabbana lakal hamdu, ya Allah Tuhan kami, bagimu segala puji ya. Hamdu artinya itu segala puji. Terus mil'us samawati, sepenuh langit, wa mil'ul ardi, dan bumi, wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du, dan sepenuh barang yang kau kehendaki sesudah itu. Intinya dalam i'tidal ini setelah ruku, Allah itu mendengarkan pemuji ya, mendengarkan doa, mendengarkan puji-pujian dari makhluknya kepada Allah. Nah, terus lanjutannya sujud ya. Jadi setelah tadi ruku, berdiri sejenak, i'tidal, kemudian sujud ya. Sujud yang dibaca ya, ini hampir sama seperti bacaan ruku ya, tetapi ada bedanya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nah, apa yang beda kira-kira? Yang beda adalah di sininya. Kalau ruku bacaannya Subhana rabbiyal azimi, tapi kalau sujud
bacanya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Berarti artinya sama kecuali yang ini ya. Subhana maha suci, Rabbi Tuhanku, al-a'la artinya yang maha tinggi ya. Tadi subhana rabbiyal azimi ketika ruku, azimi itu artinya yang maha agung ya. Kalau rabbiyal a'la tuh Robku atau Tuhanku yang maha tinggi. Nah, wa bihamdihi dan dengan segala puji baginya ya. Ini yang membedakan bacaan ruku dan sujud adalah ini ya, pada bacaan setelah Robbi. Kalau ruku itu Robbiyal azimi, kalau sujud Robbiyal a'la. Nah, setelah sujud kita membaca doa di antara dua sujud, yang namanya gerakan duduk di antara dua sujud. Nah, yang seperti ini. Nah, yang dibaca Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Nah, kemarin dijelaskan bahwa salah satu keutamaan sholat adalah sebagai sarana permohonan minta ampun ya, pertolongan kepada Allah. Nah, di sini kita bahas artinya. Nah, kalimat yang pertama. Nah, ini ada Rabbi, artinya ya Allah. Ya. Rabbi firli. Ya, ifirli artinya ampunilah aku. Ya, Rabbi firli, ya Allah, ampunilah aku. Terus warhamni. Artinya apa kira-kira? Warhamni, ya kasihanilah aku. Ya, Rabbi firli, ampunilah aku, kasihanilah aku, wajburni. Apa wajburni? Cukupkanlah segala kekuranganku. Ya, di dunia ini kita pasti banyak kekurangan. Oleh karena itu, kita mohon kepada Allah agar dalam hidup ini selalu diberi kecukupan. Terus warfa'ni, di sini ada artinya angkatlah derajatku. Kemudian warzukni, berilah rizki kepadaku. Kemudian wahdini dulu ya. Wahdini, berilah petunjuk kepadaku agar aku, keluargaku tidak tersesat kepada jalan yang buruk ya, atau jalan kezaliman. Wahdini, dan berilah aku petunjuk agar kita ke jalan yang lurus atau siratal mustaqim. Kemudian wa'afini, yaitu berilah kesehatan kepadaku. Nah, ini nih, dari kondisi yang sekarang yang sedang banyak wabah penyakit ya, banyak virus ya, kita dalam sholat makanya harus serius ya, karena dalam sholat itu ada doanya. Di sini wahdini wa'afini, berilah kesehatan kepadaku ya Allah, lindungi aku dari segala macam penyakit ya, serius makanya kalau salat. Kemudian ada wa'fu anni, artinya berilah ampun kepadaku ya. Jadi di sini arti doa duduk di antara sujud, Rabbi firli, ya Allah ampunilah aku, warhamni, belas kasihanilah aku, wajburni, cukupkanlah segala kekuranganku, warfa'ni, angkatlah derajatku, warzukni, berilah aku rizki, wahdini, berilah petunjuk kepadaku, wa'afini, berilah kesehatan kepadaku, wa'fu anni, dan berilah ampun kepadaku. Nah, ini jadi setelah sujud, duduk di antara sujud ya. Nah, setelah itu bacaan selanjutnya yaitu tahiyat. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim
وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Ya, at-tahiyatu artinya segala kehormatan, hormat, mubarakah segala keberkahan, ya, sholawatu kebahagiaan, thayyibatulillah dan kebaikan hanya bagi Allah. Terus assalamu alaika segala keselamatan tetap untuk kau, ayyuhan nabiyyu rahmatullahi wabarakatuh wahai nabi, dan demikianlah juga rahmat Allah dan berkahnya. Assalamu alaina mudah-mudahan keselamatan tetap untuk kami sekalian, wa ala ibadillahi sholihin dan untuk para hamba Allah yang soleh. Jadi dalam tahiyat ini kita memohon kepada Allah, memohon keselamatan untuk diri kita dan untuk orang-orang muslim. Ya, terus kemudian di sini ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, ini artinya sudah pada tahu, sudah dibaca setiap pagi, setiap ikrar. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Artinya, ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan atas keluarganya. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Sebagaimana pernah engkau berikan rahmat kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Terus wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan limpahkanlah keberkahan atas Nabi Muhammad beserta keluarganya, kama barokta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, sebagaimana engkau memberikan berkah kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Terus fil alamina innaka hamidum majid, di seluruh alam semesta engkaulah yang terpuji dan maha mulia. Nah, inilah bacaan tahiyat dan artinya, ya silakan dihafalkan. Kemudian terakhir yaitu setelah tahiyat salam. Nah, inilah bacaan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, artinya assalamualaikum, mudah-mudahan kesejahteraan dilimpahkan kepada kamu, ya. Jadi ini mendoakan kepada saudara-saudara kita agar saudara-saudara kita itu sejahtera atau selamat, ya, warahmatullahi wabarakatuh, serta rahmat Allah dan berkahnya, serta Allah memberikan rahmat dan berkah kepada saudara-saudara kita, serta diiringi dengan gerakan tengok ke kanan dulu, kemudian tengok ke kiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sambil menengok, kemudian lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi ini semua adalah bacaan-bacaan dalam sholat dan beserta gerakannya. Saatnya coba kita review, ya, dari awal. Ada kuis nih atau soal. Bacaan yang tepat untuk gerakan di samping adalah, nah ini kira-kira orang berdiri tegak kemudian mengangkat tangan. Kira-kira bacaan yang tepat itu apa? Ya, 1, 2, 3. Bacaan yang tepat adalah Allahu Akbar. Artinya apa? Allah Maha Besar. Yeay, yang berhasil. Good. Selanjutnya ada soal arti bacaan di bawah ini adalah bacaannya Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kira-kira bacanya apa? Subhana artinya maha suci, Rabbi Tuhanku, maha suci Tuhanku, al azim maha
agung. Maha suci Tuhanku yang maha agung dan segala puji baginya. Selanjutnya, nah ini ada arti maha suci Robku atau Tuhanku yang maha tinggi dan dengan segala puji baginya. Kira-kira merupakan arti dari bacaan. Nah, jadi arti ini maha suci Robku yang maha tinggi. Kalau ini kan yang maha agung. Kalau ini yang maha tinggi dan dengan segala puji baginya. Itu merupakan arti dari bacaan apa ya? Ada yang tahu? 2 detik. 1, 2. Ya. Maha suci berarti subhana. Robku, Robbi. Subhana Robbiyal. Maha tinggi artinya a'la ya. Subhana Robbiyal a'la wa bihamdihi. Nah, kalau ini bacaan yang atas bacaan ketika ruku, kalau yang bawah ketika sujud. Pinter. Terus, nah ini terakhir nih. Pasangkanlah arti kata yang bergaris bawah ini. Nah, ini Robbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni ya. Yang pertama, Robbi firli. Nah, di sini ada kata ampuni aku, berilah kesehatan, kasihani aku, cukupkan aku dan angkat derajatku. Nah, kira-kira yang mana? Robbi firli. Ya, jawabannya adalah ya, ampuni aku. Siapa yang betul? Ya, semoga betul semua. Ya, Robbi firli, ampuni ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah aku. Warhamni, ya tinggal 4. Apakah cukupkanlah aku, atau angkat derajatku, atau berilah kesehatan, atau kasihan aku? Yang betul adalah kasihani aku. Wajburni. 1, 2, 3. Ya, cukupkan aku, cukupkan kebutuhanku. Terus warfa'ni. Nah, tinggal 2 ini gampang nih. Kira-kira yang mana? Warfa'ni. Apakah angkat derajatku ataukah berilah kesehatan? Yang betul adalah angkat derajatku. Dan wa'afini, berilah kesehatan. Warzuqni, beri rizki. Wahdini, berilah petunjuk. Wa'afini, wa'fu'ani, dan maka ampunilah aku. Dah. Nah, itulah tadi kita sudah bahas bacaan-bacaan sholat dan artinya dari niat sampai salam. Ya, Mister harap kalian bisa hafal dan memahami bacaannya sehingga kita dalam sholat tidak buru-buru, sholat kita tenang, fokus, sehingga sholat kita khusyuk. Dan apabila ada yang kurang paham ya, atau ada yang lupa-lupa, silahkan ditonton video ini diulang-ulang ya, agar kalian hafal. Dah, mungkin itu saja dari Mister. Apabila banyak kata-kata Mister yang salah, Mister mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.